Selamat malam teman-teman. Kemarin kita sudah belajar membuat aplikasi pertama kita dengan Tungkabel. Kita sudah membuat aplikasi untuk merubah warna dengan sebuah button. Pada tutorial kali ini kita akan coba membuat halaman sebuah login screen. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ada sebuah username dan password. Ketika diklik button login, maka akan mengarah ke screen berikutnya. Nah, kita akan belajar step by step untuk membuat screen seperti ini. Oke, kita buka project yang kemarin saja, yang aplikasi pertama. Kita buka. Nah, di sini bisa dihapus. Kita hapus saja. Delete. Ini juga kita delete. Nah, di sini yang dibutuhkan untuk bisa seperti ini adalah yang pertama kali kita harus menyiapkan icon-icon material. Ada 4 icon di sini, yaitu icon gambar ini, icon username, icon password, dan icon login. Dimana untuk icon-iconnya nanti bisa di-download di link deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk membuatnya yang pertama kali kita ubah background picture-nya. Background picture. Nah, di sini saya sudah menyiapkan background picture yang sebelumnya sudah saya download atau saya buat dari canva.com, yaitu membuat sebuah gradient. Nanti filenya bisa di-download di link deskripsi ya. Untuk upload sendiri sangat mudah. Kita tinggal upload file di sini di background picture, upload file. Nanti tinggal pilih file gambar yang sudah kita download tadi. Oke, kemudian kita akan menaruh sebuah image. Nah, kita bisa drag saja ke sini sebuah image. Nah, image ini kita ubah backgroundnya. Cari pada file yang sudah kita download. Nah, otomatis dia akan berubah di sini. Kemudian kita beri untuk kolom input user dan input password, kita beri row dan beri text input. Nah, di layout di sini kita tambahkan row, pindahkan ke bawah, kemudian tambahkan row lagi. Nah, row pertama ini kita setting ini ya, untuk height-nya, tinggi row-nya kita setting fit content. Fit content ini dia akan merubah sesuai dengan konten yang ada di dalam row tersebut. Sedangkan kalau fill container dia akan mengisi penuh pada layout. Kita pilih saja fit contents. Nah, dia akan mengecil. Kemudian row kedua juga kita pilih fit contents. Nah, di dalam row ini kita isi text input. Nah, caranya di drag kemudian dimasukkan. Nah, kita bisa lihat di sini text input ini berada di dalam row. Kalau dia text input ini disejajar dengan row, maka hasilnya akan seperti ini. Dia berada di bawahnya row. Nah, kita masukkan di dalam row-nya. Kemudian yang row kedua juga kita masukkan text input.
Kemudian oh ya teman-teman, lupa ini dimasukkan juga image. Kemudian di row kedua juga kita masukkan image. Nah, untuk image sendiri ini kita atur berapa ya, 30 kali 30. Nah, ini kita bisa atur. Kemudian image-nya ini image username, kita upload file lagi. Untuk username kita pakai ini saja. Kemudian passwordnya juga sama, kita upload, pilih icon password. Oke, kemudian kita buat ini teksnya, kita edit dulu hintnya. Di sini kita pilih username. Ini juga username. Oh sorry, ini password. Nah, di sini kita edit dulu backgroundnya karena ini dia masih abu-abu. Kita ubah jadi transparan. Nah, dia sudah menjadi transparan. Kemudian border bottomnya kita hapus saja. Tidak usah pakai border radius. Kemudian passwordnya juga sama, kita hapus backgroundnya menjadi transparan. Nah, sampai di sini kita kemudian edit text style. Ini untuk pewarnaan teksnya kita kasih warna putih. Nah, untuk password ini kita ubah tipenya agar nanti inputannya berubah menjadi sebuah kayak bintang-bintang. Itu kita setting di sini. Secure text entry kita ubah menjadi true. Nanti inputannya dia akan berupa bintang-bintang. Nah, kemudian kita tambahkan sebuah button login di bawah sini. Kita cari sebuah button. Kita drag ke sini. Oh sorry, hapus dulu. Kita taruh di bawah row. Nah, seperti ini. Jadi button ini kita juga bisa edit backgroundnya. Kita hapus saja. Kita border radiusnya hilangkan. Background colornya transparan. Nah, di background picture kita ganti menjadi sebuah file yang sudah kita siapkan. Nah, di sini tulisan login dan open. Nah, dia masih kecil ya gambarnya. Kita setting height dan width-nya berapa ya? Height-nya 40, width-nya 200. Cukup ya. Oke, kemudian
kita ubah menjadi rise, border radius kita isi 20. Nah, background colornya kita ubah menjadi ini yang sudah saya siapkan. Kita ambil warna ya, contoh ini. Background color kita ubah di sini. Nah, dia akan berubah warnanya menjadi sebuah tombol login. Ini untuk pengaturan jaraknya sangat ini sekali ya, terlalu mepet. Kita bisa atur jaraknya, atur saja marginnya, margin bottom 100. Ini margin topnya 100 juga. Nah, kemudian atur raw ini untuk username dan passwordnya agar tidak terlalu mepet. Kita bisa atur marginnya juga 20. Oke, di sini kita ubah border bottomnya. Nah, border bottom kita buat 2, bottom colornya buat putih, ini juga sama. Border bottomnya putih. Oke, kita coba live test. Kita coba live test. Nah, saat kita live test hasilnya seperti ini ya. Ini agak tidak presisi untuk tombolnya, dan untuk username passwordnya juga tidak kelihatan warnanya. Kita bisa ubah. Kita ubah lagi di sini. Ini loginnya karena belum dibuat. Nah, ini background picture resize mode-nya belum diubah. Kita bikin contain. Untuk username-nya, hint color-nya kita ubah juga di bagian bawah. Nah, hint text color, ini hint text color-nya kita ubah putih. Ini juga hint text color-nya putih. Bisa juga diatur ketebalannya di advance text style. Nah, font weight kita pilih bold. Kita pilih bold. Dan dibuat center saja. Text align-nya center. Oke, coba kita live test lagi. Nah, jadinya seperti ini. Untuk mempercantik lagi, karena ini teks username sama border bottom dari raw-nya terlalu mepet, kita bisa ubah lagi. Nah, di sini kita ubah paddingnya, padding bottom 10. Ini juga 10. Dan setting width-nya, jadi panjangnya bisa kita ubah juga. Misal dari persentase kita ubah 90%. Kita juga ubah 90%. Nah, coba bisa kita lihat. Oke, ini sepertinya ikonnya kurang mepet ke kiri. Kita bisa edit. Ini marginnya kita bisa setting min 20.
masih kurang mepet. Oh ini teman-teman, padding left-nya ini nolkan saja yang di bagian text inputnya. Nah, oke. Jadi aplikasi login screen kita sudah jadi. Saat kita klik tombol login, nanti bisa mengarah ke sebuah screen yang lain. Oke, kita sekarang buat screen satunya lagi. Kita klik tambah saja di sini. Nah, kita kasih blank screen. Oke, di screen ini kita kasih sebuah label. Kita edit labelnya, selamat Anda berhasil login. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya screen 1 ini bisa berpindah ke screen 2? Kita bisa di bagian blocks-nya. Nah, ini dihapus saja karena ini codingan yang pertemuan pertama. Nah, di button 1 ini adalah button login tadi. Jadi ketika button login tadi diklik, dia akan mengarah kemana? Kita bisa gunakan navigate to. Nah, di sini navigate to screen 2. Nah, jadi ketika button 1 diklik, dia akan berpindah ke screen 2. Sekarang kita coba. Nah, di sini selamat Anda berhasil login. Jadi ketika button login tadi kita klik, maka dia akan berpindah ke screen kedua. Sekian tutorial malam ini, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan dan request pembuatan aplikasi bisa komen di bawah ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.